selamat datang di podcast Obrolan Cerdas. Podcast ini membicarakan tentang obrolan pikiran cerdas yang utamanya untuk kalangan anak muda. Saya Anggun Fatmawati selaku pembawa acara, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disiplin kunci sukses bersama narasumber kita, yaitu Novela Kris Gracia. Langsung saja kita sambut narasumbernya. Halo Mbak Novel, gimana nih kabarnya? Kabar baik. Terima kasih untuk Mbak Novel karena telah berkenan bergabung di podcast ini. Kalau boleh tahu, kegiatan Mbak Novel akhir-akhir ini itu apa? Kalau saya kegiatan akhir-akhir ini lebih ke PKL, dan karena ini bulan Desember lebih sering juga mempersiapkan untuk acara Natal. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu disiplin. Menurut Mbak Novel sendiri, definisi disiplin itu apa? Kalau menurut saya sendiri ya, definisi disiplin itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, serta berkomitmen, dan mampu bertanggung jawab gitu. Oke. Terus menurut Mbak Novel sendiri, macam-macam disiplin itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, macam-macam disiplin itu ada dua ya. Disiplin pribadi diri sendiri dan disiplin untuk waktu. Sebenarnya dua ini tuh berkesinambungan gitu loh. Jadinya kalau kita semisal nih disiplin diri sendiri ya. Disiplin diri sendiri itu kita lebih ke mengatur jadwal-jadwal setiap hari keseharian kita. Misalnya kita setiap harinya ada bangun tidur. Nah, kalau bangun tidur itu saya biasanya bangun jam 5. Terus habis bangun itu bersih-bersih kamar. Setelah bangun terus nanti menyapu. Terus nyiapin air untuk mandi. Terus ya itu pokoknya diatur gitu waktunya sampai kita itu bisa memanage waktu kita gitu loh. Nah, untuk disiplin waktunya kan itu tiap kegiatan ada waktunya, ada jamnya. Nah, itu saya pasti kadang buat jadwal harian gitu. Saya tulis di sticky notes, terus saya tempel di tembok kamar saya supaya setiap hari kalau saya lihat itu bangun tidur, mau tidur, terus kegiatan di kamar. Nah, itu tuh saya bisa melihat dan hafalin semuanya supaya kegiatan sehari-hari itu teratur, nggak kacau gitu. Jadinya itu kayak kalau kita ada manage waktu itu tuh mempermudah kehidupan kita gitu. Mbak Novel sendiri ini disiplin dari kecil atau belakangan ini? Kalau aku itu kalau saya ya itu tuh udah dari kecil, dari SD umur 9 tahun kalau nggak salah. Itu udah diajarin sama orang tua, udah disuruh untuk memanage waktu-waktu sendiri, dan diajari untuk disiplin waktu. Terus diaturin juga. Awal-awalnya kan belum paham tentang kayak kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, itu ditulisin orang tua gitu di kertas. Nanti kita tuh harus ngerjain satu persatu itu sampai selesai. Tapi itu nggak mudah ya, soalnya kan dulu waktu kecil seringnya main, nggak kalau untuk ngurusin rumah gitu-gitu tuh belum paham. Jadinya lebih sering ke main, sukanya main. Jadinya kalau untuk disiplin itu masih susah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya umur juga, semakin bisa disiplin sendiri, bisa mandiri sendiri gitu. Gitu. Terus pas awal-awal Mbak Novel disuruh disiplin itu perasaannya gimana? Awalnya tuh nolak, terus awalnya juga nggak mau gitu, sampai kayak debat sama orang tua. Kan tahu kan anak kecil itu kayak gimana, apalagi umur segitu. Nah, jadinya awal-awal tuh ya nggak teratur gitu.
dan ya malas aja untuk ngelakuin, pengennya main sama teman gitu. Tapi juga kadang pengennya suka tidur terus malah dulu kalau enggak main-main gitu, tiduran di rumah. Tapi kan karena orang tua inginnya supaya anaknya disiplin, dimulai dari sejak dini gitu. Nah, orang tua ngajarin untuk selalu bisa memanage waktu, untuk apa ya, disiplin tuh penting banget loh buat kehidupan. Apalagi kan disiplin itu ada peribahasanya kayak disiplin itu menuju kesuksesan gitulah. Terus pernah nggak sih Mbak Novel itu nggak disiplin? Ya pernah. Ini sedikit cerita ya. Waktu itu apa ya, harusnya kan pagi-pagi itu berangkat sekolah ya, tapi itu malamnya nggak tahu kenapa di hari itu tuh apa ya, sibuk scroll IG, keasikan gitu sampai lupa waktu. Nah itu tuh sekitar 4 jam kalau nggak salah ya, harusnya jam 9 atau 10 tuh udah tidur, tapi ini jam 1 malam tuh baru tidur. Nah itu tuh nggak tahu kenapa keasikan scroll IG nih, ya lihat-lihat IG tuh kayak seru aja, video-video gitu, terus jadi kebablasan. Ya udah deh, nggak tahu waktu, tiba-tiba lihat waktu udah apa ya, dari malam udah menjelang pagi termasuknya itu kan. Yeah. Nah itu jadinya kekurangan waktu tidur, jadinya berangkat sekolah itu aja keburu-buru, hampir telat. Udah berapa ya, harusnya kan jam 7 itu, jam 7 kurang udah di sekolah, jam 7.30 jam 6.30 atau 6.45 biasanya udah di sekolah saya. Tapi kalau yang hari itu tuh jam 6.55 kalau nggak salah baru sampai, itu 5 menit lagi kan hampir telat. Nah itu aja di jalan ngebut gitu loh naik motornya, sampai nggak sadar kalau bahaya banget ngebutnya itu. Nah jadinya ya udah kayak kacau aja, kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita tuh ya udah kayak gitu aja. Jadinya susah aja untuk apa ya, ngatur waktunya. Kalau udah kita awalnya gitu loh, awalnya tuh udah kita malas untuk ngatur waktu dan sampai lupa waktu kayak gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh media sosial itu sedang booming-boomingnya kan. Apalagi anak muda sekarang tuh sering banget main media sosial, utamanya TikTok itu sih. Dan sekarang itu jadi banyak anak muda yang malas, terus juga daya belajarnya kurang, lebih suka main handphone aja gitu. Tapi kalau saya sih lebih, biasanya ya kalau di rumah, kalau saya itu mah lebih suka nonton televisi daripada nonton HP gitu-gitu. Karena kadang apa ya, kuota itu saya mah males, kayak beli kuota gitu males. Enak nonton TV sambil rebahan biasanya gitu. Itu paling enak. Tapi kalau kadang kan sekarang juga TV pun digital kan, kalau nggak ada sinyal pun ya udah. Itu bakalan, kalau di rumah itu apa ya, ceritanya kayak gabut gitu loh kan anak zaman sekarang ngomongnya, ya gitulah. Nah, menurut Mbak Novel ini, pendapat anak zaman sekarang kan ada yang kurang disiplin, ada yang disiplin. Nah, yang kurang disiplin itu pendapat Mbak Novel gimana? Kalau menurut saya yang kurang disiplin tuh harus belajar ya, harus mau belajar untuk apa ya, namanya disiplin gitu loh. Karena disiplin itu kan apa ya, kunci sukses kita gitu loh. Apalagi kita kan anak muda. Nah kita itu apa ya, ceritanya tuh hari-hari ini tuh memang sibuk-sibuknya, ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu-gitu kan. Nah itu tuh penting banget gitu kalau kita tuh nerapin kedisiplinan, karena memang ya kedisiplinan itu emang nggak mudah sih kita dapatkan. Kita tuh harus bisa mengasah, kita harus bisa apa ya, mau ada kemauan dulu gitu loh untuk disiplin. Kalau udah ada kemauan, nah berjalannya waktu itu nanti kita bisa jadi
terbiasa gitu kok, gampang kok udah bisa itu. Anak zaman sekarang itu masalah utamanya cenderung ke kedisiplinan ya, bukan ke bakat atau minat gitu. Iya, Setuju benar-benar nggak sih? setuju. Karena kayak ya gimana ya, disiplin itu pengaruh banget. Misal nih kalau kita apa ya, misal kalau ada kegiatan sekolah atau acara-acara di mana, nah itu kebanyakan anak muda itu apa ya, meremehkan, 5 menit mah nggak apa-apa, telat 10 menit mah nggak apa. Nah itu terlalu meremehkan kayak gitu tuh. Sebenarnya waktu itu berharga banget loh, walaupun itu 1 menit, 5 menit, berapapun itu tetap waktu itu berharga. Nah kita juga nggak bisa ngulang waktu itu lagi kan, jadinya ya apa ya, lebih-lebih aja apa ya, menghargai waktu. Mau untuk disiplin itu kunci utamanya kita sukses gitu loh. Kita udah panjang lebar nih bahas kedisiplinan. Nah, menurut Mbak Novel sendiri manfaat disiplin itu apa? Kalau menurut saya ya, manfaat disiplin itu bisa ngembangin diri kita. Kalau itu juga, misal kalau kita ya punya keinginan, cita-cita, ya kalau kita belajar dari disiplin dulu itu pasti nanti ya kita juga mengharapkan akan tercapai semuanya. Nah kalau itu juga kita bisa mengenali diri kita, kalau kita apa ya, mau disiplin itu loh, kita bisa lebih mau kenal diri kita, introspeksi diri kita lebih lagi. Disiplin itu bisa apa ya, menambah daya kembang kita untuk berkembang untuk masa depan nanti. Dan kita juga bisa apa ya, belajar dari kehidupan kita. Misal kalau kita nggak disiplin tuh enak nggak sih, padahal kalau nggak disiplin itu kan jadinya kita nggak bisa ya, gimana ya, kayak jalan kehidupan itu kayak nggak teratur gitu tuh. Kalau menurut saya tuh nggak enak banget gitu loh. Gitu. Terus ada motivasi nggak sih untuk penonton dari Mbak Novel? Motivasi untuk disiplin itu ya, kalau saya sih lebih bisa ya kita cari di YouTube gitu, gimana sih cara kita untuk disiplin. Nah kita cari motivasi di sana, lihat-lihat kayak apa ya, YouTube channelnya orang-orang yang membagikan motivasi tentang apa ya, kehidupan anak muda gitu. Bisa, kita juga bisa ngelihat orang. Kalau enggak kita cari aja orang yang menurut kalian itu orang ini tuh udah disiplin, dan apa ya, mereka itu juga orangnya mau diajak gimana ya, kayak kerjasama gitu. Nah kita bisa cari-cari orang-orang kayak gitu. Kita juga bisa disiplin itu dari pergaulan. Kalau pergaulan kita sama orang-orang yang pintar, sama orang-orang yang mau disiplin, sama orang-orang yang sopan gitu, pasti kita bisa belajar untuk disiplin juga dari situ tuh bisa. Tapi kalau kita pergaulannya sama orang-orang yang maaf kata suka nongkrong malam, begadang gitu, terus apa ya, suka gimana ya, kayak apa ya, hal-hal yang nggak jelas gitu, main-main gitu, nongkrong-nongkrong gitu, itu kan buang-buang waktu banget kan. Lebih baik kita kenal sama orang yang mau belajar gitu, mau disiplin, terus sopan gitu. Nah itu tuh akan jadi nilai plus untuk kita juga, dan kita juga akan bisa ngerti, bisa bedain yang pergaulan mana yang baik dan mana yang buruk gitu sih. Udah itu saja yang saya tanyakan kepada Mbak Novel. Terima kasih udah membagikan cerita dan pengalamannya ke kita semua. Sama-sama. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Inti yang saya dapat di sini adalah belajarlah disiplin walaupun sulit, supaya tidak menempuh kehidupan yang sulit. Sampai jumpa di lain video dan podcast lainnya. Bye bye. Dadah.
같이, 같이,